Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembelajaran kali ini Pak Pandi akan menyampaikan mengenai materi penyajian data. Matematika kelas 7 semester 2. Apa itu penyajian data? Nah, nanti berkaitan dengan gambar, diagram batang, kemudian diagram garis, dan nanti ada diagram lingkaran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Pandi akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Pertama, menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, mengenal jenis penyajian data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian tujuan pembelajaran, yang pertama mengenal jenis penyajian data. Nah, nanti jenis penyajian data itu apa saja. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi yang kedua ini nanti kalian disuruh membuat penyajian data dalam bentuk diagram batang, garis, dan diagram lingkaran. Nah, masuk ke pembelajaran. Sebelum ke bentuk diagram, kita memahami penyajian data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Misalkan di sini Pak Pandi mempunyai permasalahan, diketahui data pekerjaan orang tua siswa dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi yang pertama, pegawai negeri sipil banyaknya ada 2, pegawai swasta ada 5, petani ada 9, pedagang ada 8, dan lain-lain ada 6. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, dari tabel di atas kita bisa membuat penyajian data dalam 3 diagram. Nanti ada batang, garis, dan lingkaran. Itu nanti bisa dilihat di buku siswa halaman 309 sampai 322. Nah, yang pertama kita masuk ke diagram batang. Apa itu diagram batang? Nah, di sini diagram batang itu menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan data. Kemudian untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Nah, dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Nah, sumbu datar maupun sumbu tegak dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Jadi dengan kata lain menggunakan koordinat kartesius nanti ya. Untuk yang di kuadran 4 kita ambil yang di kuadran 4 saja. Contohnya, data tentang nilai ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, bisa dilihat dalam tabel, nilai 70 itu ada 3 siswa, nilai 75 ada 6 siswa, nilai 80 ada 7 siswa, nilai 85 ada 9, dan nilai 90 ada 8, nilai 95 ada 4, dan nilai 100 ada 3. Nah, kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Bisa dilihat, untuk yang sumbu datar yang bawah itu menyatakan nilai yang didapat oleh siswa. Tadi ada 70, 75, 80, sampai dengan nilai 100. Kemudian yang sumbu tegak itu menyatakan banyaknya siswa.
Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kemudian kita gambar diagram batangnya. Nah, jadi kalau dilihat pada diagram batang tersebut, maka siswa yang mendapat nilai 70 itu ada 3. Ya, kita lihat di sumbu datar nilai 70, kemudian sumbu tegaknya itu dia hanya sampai di 3. Ini. Kemudian masuk ke diagram garis. Nah, penyajian datanya menggunakan garis, baik itu garis lurus, kurva, ataupun garis putus-putus. Yang kedua, digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Nah, sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala yang sama, bagiannya sama. Kita masuk ke contoh. Di situ diketahui tabel kurs rupiah terhadap dolar AS tahun 2013. Nah, bisa dilihat pada bulan Januari itu kurs rupiah 9.800, Februari 9.900, sampai di bulan Desember 11.700. Nah, dari tabel yang diketahui, kita mencoba akan membuat diagram garisnya. Nah, untuk yang sumbu mendatar, ini menyatakan tahun 2012, dan di sini bulannya Januari sampai Desember. Kemudian untuk yang sumbu tegak itu menyatakan kurs rupiah terhadap dolar, nilainya berapa. Nah, kalau kita amati pada bulan Januari, berarti nilai tukar rupiah terhadap dolar berapa? Dilihat sampai di angka 9.800. Nah, kita kasih titik di sini. Kemudian bulan Februari 9.000 berapa? Nah, ini antara 9.800 sampai 10.000, 9.900. Kemudian bulan Maret 10.000 titik. Nah, sampai bulan Desember itu di angka di atas 11.600. Tadi berapa? 11.700. Nah, dari titik-titik tersebut kita hubungkan satu sama lain. Dari yang depan, dari bulan Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April, kita hubungkan satu persatu dan sampai di bulan Desember. Itu merupakan diagram garis. Kemudian yang ketiga, diagram lingkaran. Nah, yang pertama menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Yang kedua, untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor. Yang ketiga, penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Selanjutnya, besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Nah, yang terakhir, jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh itu totalnya 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, bagaimana membuat diagram lingkaran? Yang pertama, hitung nilai totalnya. Yang kedua, hitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus sudut sektor sama dengan nilai data dibagi nilai total dikali 360. Kemudian yang ketiga, buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing. Sudut sektor mewakili masing-masing nilai. Nah, disediakan bentuk diagram tabel maksudnya.
Berikut ini tersedia data varian rasa es krim yang terjual di sebuah kedai es krim rata-rata dalam satu hari. Dalam tabel coklat habis dalam banyaknya coklat itu nanti habis 40, vanila 24, stroberi 64, kombinasi 32. Nah, kemudian kita ubah dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi tadi kombinasi ada 32, coklat 40, vanila 24, stroberi ada 64. Nah, selanjutnya Pak Wandi punya lembar kerja berisi data pekerjaan orang tua siswa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, seperti yang permasalahan di awal tadi, Pak Wandi jelaskan bagaimana cara membuat permasalahan tersebut menjadi 3 diagram, baik itu batang, garis maupun lingkaran. Nah, itu bisa kalian coba dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah Pak Wandi berikan tadi. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.